Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali pada pagi hari ini kita kembali di dalam Sekar semakin dekat dengan Kristus. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu yang menolong kami, yang memimpin kami sepanjang hari ini. Tolonglah kami ya Bapa, terangilah kami dengan kebenaran firman-Mu agar apa yang akan kami lakukan senantiasa memperkenankan hati Allah. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita kalau meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu sekalian, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu menjadi berarti. Waktu kecil anak kita sering berkata, "Papa Mama, saya ingin menjadi seorang polisi. Saya ingin menjadi seorang dokter, saya ingin menjadi seorang insinyur, saya ingin menjadi seorang penegak hukum, saya ingin menjadi seorang YouTuber, saya ingin menjadi seorang artis, bahkan saya ingin menjadi seorang pendeta." Wah, puji Tuhan, ada banyak talenta yang anak-anak pengen, yang ingin digunakan, difungsikan untuk sebuah pelayanan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat arti dari menjadi berarti ini, mungkin menjadi satu hal yang sangat diidam-idamkan, bahkan harus dimiliki oleh setiap orang. Menjadi, kalau kita melihat artinya adalah menjadi ini dipilih, diangkat. Kalau berarti, ini juga artinya adalah penting, istimewa, dan bermakna. Berarti arti menjadi berarti ini memiliki makna yang sangat dalam, berarti dipilih menjadi berarti. Anak-anak memilih cita-citanya ingin menjadi seseorang yang berarti. Anak-anak Tuhan juga demikian. Dalam perikop yang barusan kita baca, di mana Yesus mengajarkan para muridnya pada saat itu, yaitu bagaimana kita menjadi seorang garam dan terang dunia. Garam itu memberikan perasa, garam itu memberikan dampak, garam itu memberikan penyegaran kepada mereka yang menerima garam itu. Dan garam itu juga memberikan nilai yang sangat baik, bahkan memberikan rasa yang sangat baik ketika garam itu dibubuhkan kepada sebuah sayur, kepada sebuah lauk yang kita masak, dan memberikan gurih, memberikan rasa yang sangat manis. Bapak Ibu sekalian, namun nyatanya adalah kadangkala garam ini kehilangan fungsinya, sehingga dikatakan bahwa garam itu kalau kehilangan fungsinya, artinya dia tidak dapat menjadi arti, tidak memberikan makna, tidak menjadi sesuatu yang berarti. Dan ini menjadi satu masalah yang sering muncul di kalangan anak-anak Tuhan.
kehilangan kegunaannya menjadi seorang garam. Sehingga ia ini menjadi tidak berarti di mata Tuhan. Bapak Ibu, tentu setiap kita tidak mau seperti itu. Kita mau menjadi orang-orang yang diberkati, yang dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah dunia. Lalu kita melihat terang itu. Terang itu memberikan cahaya, menuntun kita kepada jalan. Bayangkan kalau terang yang kita miliki tidak menyala. Lampu di rumah saja kalau tidak menyala akan membuat kita sangat kesulitan. Berjalan sangat sulit. Jangan-jangan kita akan tersandung atau salah jalan. Jangan-jangan kita akan jatuh kemana kalau terang atau cahaya lampu tidak ada. Bapak Ibu, garam dan terang ini memiliki satu keterikatan yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang percaya, termasuk kita yang berada di dalam Tuhan. Anak-anak kecil memiliki insting yang sangat peka terhadap apa yang mereka lihat. Memiliki panca indera yang sangat kuat ketika mereka melihat satu tokoh, melihat teladan dari setiap mereka yang mereka temui. Jika tokoh itu menginspirasi bagi mereka, tentu mereka akan mau menjadi seperti itu. Tentu kita saat ini juga ketika kita melihat perikop ini, teladan Yesus menjadi poin penting di sini. Kita melihat Yesus memberikan satu gambaran bagaimana seorang anak Tuhan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu sekalian, tentu terang ini berfungsi menyingkapkan kegelapan dan menuntun orang kepada jalan yang benar. Terang tidak boleh ditutupi, apalagi disimpan untuk dirinya sendiri. Fungsi orang percaya sebagai terang adalah menyuarakan kebenaran dan menyuarakan keadilan. Anak Tuhan harus berani berkata kepada orang lain bahwa ini salah dan itu benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, perintah Yesus ini harus diterapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga kehidupan kita menjadi berarti di mata Tuhan, berarti bermakna. Kehidupan kita bukannya sebatas menjadi orang percaya, menjadi makhluk sosial, tetapi kehadiran kita sebagai orang-orang percaya menjadi dampak dan di mana orang bisa melihat kebaikan Allah di dalamnya. Lalu bagaimana kita menjadi berarti? Yang pertama adalah kita harus menentukan mengapa kita harus menjadi garam dan terang. Mengapa kita menjadi anak-anak Tuhan, mengapa kita harus melakukan berbagai tindakan-tindakan kebaikan itu. Tentu ini harus dievaluasi, direnungi di dalam kehidupan kita ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Lalu yang kedua adalah menyadari bahwa kita ini memiliki berbagai keterbatasan. Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, natur dosa itu masih melekat di dalam diri manusia. Oleh karena itu kita membutuhkan tuntunan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita agar kita tidak tersandung. Lalu yang ketiga adalah sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan harus menyatakan kehidupan nyata seperti teladan Kristus. Kehidupan nyata ini menjadi poin penting yang harus dimiliki setiap anak-anak Tuhan sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Karena bagaimana orang dapat melihat kasih Kristus di dalamnya kalau bukan dari orang percaya itu sendiri. Bagaimana orang percaya dapat mengabarkan Injil Tuhan di tengah-tengah dunia kalau hidupnya saja tidak beres. Oleh karena itu kita harus membereskan diri kita. Kita harus mengabarkan kepada dunia tentang kasih Allah yang telah kita terima. Hal ini bisa dilihat dari kehidupan kita sehari-hari. Dari cara kita memperlakukan orang lain, menyatakan keadilan, menyatakan kebenaran, tidak memutarbalikkan fakta yang ada. Tutur kata kita tutur kata yang penuh dengan kelemah lembutan,
yang membangun, tidak merendahkan, tidak menindas. Dengan demikian orang dapat melihat kasih Allah di dalamnya. Dengan demikian mereka melihat bahwa mereka adalah orang-orang percaya yang memiliki hubungan dengan Allah. Dan mereka sudah menerima kasih karunia dari Allah. Oleh karena itu segala kepahitan harus kita tinggalkan, kita buangkan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita, menuntun kita sepanjang hari ini. Jikalau kehidupan demikian belum pernah bertemu atau belum Bapak Ibu temukan, maka jadilah salah satu di antaranya, terangi dunia dengan kasih Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh menegur, menolong kami menjadi anak-anak Tuhan. Sungguh Tuhan, dalam keterbatasan kami juga menyadari akan hal itu dan perkembangan teknologi yang membuat kami juga tergoyahkan. Banyak kelalaian kami dan banyak yang membuat kami terlena di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan, tolong kuatkan kami, teguhkan kami. Tuhan, tolong kami menjadi anak-anak Allah yang dipakai oleh Allah di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Baik itu di dalam pekerjaan, di dalam studi, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pemulihan Tuhan berikan pemulihan lagi. Yang berkesusahan bukan jalan bagi mereka. Yang memiliki beban pikiran saat ini, Tuhan yang menolong mereka, yang memampukan mereka mengatasi berbagai pergumulan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.